Selamat datang para tamu undangan, Mr. Zhao Qiwapeng dan Ms. Lin Yue. Di acara pernikahan. Hari ini benar-benar pengantin wanita tercantik. Dari kami bersaudara hanya Yue yang paling berbakat. Bisa menikah dengan Zhao Guopeng si bujangan kaya raya. Wah, kami hampir mati iri. Tentu saja untuk bisa menikah dengan Zhao Guopeng. Saya sudah bersusah payah. Jangan. Ambil saja. Kenapa kamu memberikannya padanya? Saya malah berniat membawanya pulang untuk memberi makan anjing. Tidakkah kamu merasa dia seperti seekor anjing? Dia adalah anjing yang bisa menghidupi saya seumur hidup. Kamu akan menjadi nyonya kaya raya. Jangan sampai kamu melupakan kami ya. Wah, pasti dong. Anting-antingku kayaknya ketinggalan di mobil. Sueru, tolong ambilkan. Baik Nyonya Zhao, saya segera mengambilnya. Siapa sebenarnya wanita ini? Bisa begitu dekat dengan Zhao Guopeng. Selamat Paman Zhao. Bujangan abadi akhirnya menikah. Kian kok kamu yang datang? Wenbin mana kamu baru hamil? Kenapa Wenbin mengizinkanmu keluyuran? Paman, hari ini adalah hari bahagia Anda dan ibu mertua saya. Ibu mertua. Ternyata Yue adalah ibu Wenbin. Saya juga baru tahu. Anda menikahi ibu Wenbin. Benar-benar takdir. Ayo masuk istirahat. Saya akan menyewa kamar. Wah, tidak baik Zhao Guopeng selingkuh. Dan membawa selingkuhannya ke kamar apa? Tolong rekam video untukku. Aku mau lihat siapa wanita yang berani merebut suamiku. Si manis. Tolong perhatikan untukku. Zhao Guopeng membawanya masuk ke kamar mana? Ayo ikut aku menghadapi si manis itu. Selalu mengira Kian adalah anak baik. Tidak menyangka. Malah menjadi satu keluarga. Lihat-lihat Zhao Guopeng tertawa begitu bahagia. Pasti dia dibuat senang oleh si manis itu. Kamu bilang kamu belum menikahi Pak Zhao. Gimana nanti ya? Iya nih, Yue itu perempuan. Benar-benar licik. Anak kecil berani-beraninya merebut priaku. Benar-benar cari mati. Saudari-saudari serang. Wenbin, aku tahu kamu masih marah sama Mama. Tapi bagaimanapun juga hari ini Mama menikah. Kamu sebagai anak kok bisa tidak datang? Aku tidak mau pergi. Dia hanya memikirkan uang. Tidak ada aku sebagai anaknya. Nak kasih Mama uang dong. Aduh, belakangan ini nasibku jelek, kalah terus. Mama, aku benar-benar tidak punya uang. Bukankah kamu itu manajer umum grup apa itu? Kamu bisa tidak punya uang? Kayaknya kamu tidak mau kasih aku. Mama. Lihatlah kamu sekarang jadi seperti apa. Judi mabuk-mabukan. Ayahku sampai mati karena tertekan. Sayang, berani-beraninya mengajari aku. Cari mati ya kamu.
Wenbin, aku harap kamu bisa datang. Selama ini Kian selalu membantuku. Tanpa dia tidak akan ada aku seperti sekarang. Kalau aku tidak pergi, dia pasti tidak senang. Kamu siapa? Berani-beraninya memukul orang. Karena kamu ini sayang pantas dipukul. Sueru kunci pintunya siap. Lihatlah, aku akan menghajar si sayang ini hari ini. Aku peringatkan kalian, sekarang lebih baik kalian pergi dari sini. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan. Kamu si wanita jalang berani-beraninya menggoda suamiku. Hari ini aku tidak akan merobek mulut jelekmu. Aku tidak akan memakai margarin lagi. Menggoda suamimu. Aku ini orang yang jujur dan baik. Seumur hidup tidak akan melakukan hal yang merusak moral seperti itu. Sekarang pelakor sudah seberani ini ya. Aku kesal sekali, Yue, jangan marah dulu. Aku lihat si sayang ini. Dia tidak akan kapok sampai melihat peti mati. Kita harus memberinya pelajaran. Kalau tidak, dia benar-benar mengira kita ini vegetarian. Betul apa yang kamu katakan masuk akal. Kalian berdua pegang dia untukku. Lihat nanti gimana aku ngurusin dia. Jangan gerak, lepasin aku. Aduh, berani banget. Sekarang selingkuhannya udah seberani ini ya. Yue, kamu harus bela aku. Wah, kamu ini anak kecil. Kamu rebut suamiku, pukul temanku. Lihat nanti gimana aku ngurusin kamu. Aduh, Yue. Yue, kamu gak apa-apa, Yue. Tante, kamu salah orang. Aku sarankan jangan bikin onar di sini. Kalau tidak, aku gak akan segan-segan. Aku bikin onar, aku salah orang. Zhao Guopeng itu suamiku, hari ini aku nikah. Paman Zhao itu suamimu. Hari ini dia nikah sama kamu, kamu itu mertuaku. Kamu itu menantuku. Hahaha. Ini lelucon paling lucu yang pernah aku dengar. Entah kamu percaya atau tidak, aku ini menantumu yang asli. Hah? Masa anakku bisa suka sama orang kayak kamu? Berani-beraninya panggil aku mertua kamu, pantas. Betul. Yue, lihat dia ngomongnya yakin banget. Mending kita konfirmasi aja, kan kamu pernah bilang anakmu itu paling sayang sama istrinya. Kalau dia beneran menantumu, anakmu pasti bakal marah sama kamu. Masa sih? Yue anaknya. Itu manner umum grup Wu. Masa bisa suka sama orang manis kayak gini? Betul, menantuku itu presiden grup Wu. Satu-satunya wanita di top 10 orang terkaya. Itu suatu kehormatan, kalian lihat dia. Mukanya kayak rubah. Berani-beraninya ngaku-ngaku jadi menantuku, ha. Aku kasih tahu ya, orang kayak kamu udah sering kita temuin. Jangan kira kita bakal lepasin kamu. Kamu kan suka godain pria. Nah, hari ini aku mau kasih lihat ke semua orang. Kita lihat seberapa bagus tubuhnya. Hari ini aku bakal buka bajumu. Mari kita lihat si manis ini. Seberapa nakal dia sebenarnya. Lihat baik-baik. Ini foto pernikahan aku dan Wenbin. Ya? Yue, ini. Benar ini menantumu ya? Wah, ini kayaknya salah paham besar nih. Semua ini salah paham ya? Apa ya, Yue? Iya, oh iya. Enak, kan kamu belum pernah lihat tempat pernikahan ibumu. Aku ajak kamu ke sana yuk. Tolong bawa ini ke tempat pernikahan. Terima kasih. Jangan bikin malu aku, kakakku menikah dengan Presiden Grup Zhao, keluarga kaya raya. Nanti apa-apa ada. Ngapain ribut sama kepiting? Ngapain? Kak, kamu hari ini cantik kayak bidadari. Ini hadiah dari seorang tuan. Ini apartemen di semenanjung hutan, harganya 1 miliar. Kak, pasti ini hadiah pernikahan dari kakak Ipa. Cepat buka lihat.
Apa? Kok di sertifikat properti ini, namanya Wu Qianqian. Wah, pernikahan keluarga kaya memang besar, ya banyak wartawan. Besok aku bisa muncul di TV nggak ya? Hah? Nyonya Wu, kamu kan tahu Pak Zhao Guopeng adalah ayah mertuamu, tapi kamu sengaja merayu. Apa suamimu tahu? Apa wanita ini benar-benar selingkuhan Zhao Guopeng? Aku punya gosip terbaru tentang Presiden Grup Zhao. Kamu transfer 100.000, aku kirim videonya. Benar atau tidak nggak penting, yang penting aku nggak suka. Orang seperti kamu hidup enak, Nyonya Wu. Orang yang moralnya bobrok seperti kamu seharusnya dituntut. Aku nggak peduli siapa yang menyuruh kalian. Apa tujuan kalian memfitnah aku? Tunggu saja surat panggilan pengadilan dari grup Wu Yue. Aku tadinya benar-benar pikir. Ini salah paham tentang menantumu. Sekarang kayaknya nggak begitu. Lihat, wartawan sudah datang, kemungkinan besar benar. Wanita ini berani menipuku. Dia benar-benar licik, awalnya membujuk anakmu. Nggak kasih kamu uang, sekarang langsung datang sama kamu. Merebut calon suami emasmu. Pasti wanita ini sudah banyak membicarakan keburukanku di telinga Wenbin, membuat Wenbin tidak memberiku uang. Sehingga aku hanya bisa menyewa rumah. Sekarang aku sudah susah payah membujuk Zhao Guopeng untuk menikahiku. Dia datang lagi merusak rencanaku. Wanita, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Wanita ini berani merebut priaku. Lihat, aku tidak memukulmu sampai mati. Kakak, apakah di sini ada beberapa kesalahpahaman? Salah paham apa? Buka matamu lebar-lebar. Di villa yang diberikan Guopeng kepadaku, mengapa ada namanya? Asalkan hari ini kamu memukul wanita ini dengan keras, aku akan membuat Guopeng memenuhi keinginanmu apapun. Wanita ini berani menggoda calon kakak iparku. Lihat, aku tidak memukulmu sampai gigimu rontok. Lepaskan aku, kamu akan mendapat balasan. Kak di lehernya ternyata masih memakai kalung. Pasti juga hasil tipuannya. Jade sebaik ini dipakai oleh wanita sepertimu. Sungguh sia-sia. Cepat kembalikan Jade padaku. Mau Jade ini, maka mintalah padaku. Kembalikan padaku, ini adalah satu-satunya peninggalan ibuku. Cepat berikan padaku. Lepaskan aku. Asalkan kamu mengembalikan Jade padaku hari ini, semua ini aku bisa menganggap tidak pernah terjadi. Aku juga akan membicarakan hal baik tentangmu di depan Wenbin. Mau ya, tapi meminta. Harus ada sikap meminta. Jika hari ini kamu mau berlutut, mungkin suasana hatiku baik, aku akan mengembalikannya padamu. Jangan terlalu berlebihan. Ternyata peninggalan ibunya tidak begitu penting baginya. Kalau begitu lebih baik aku menghancurkannya. Jangan aku berlutut. Tunggu. Kak, dia sudah bilang. Ini satu-satunya peninggalan ibunya. Sangat berharga kalau begitu. Lebih baik tunjukkan sikapmu. Dari sini berlututlah, paling menunjukkan ketulusan. Masih ide adikku yang bagus. Kalian terlalu kejam. Aku hitung sampai 3, kamu tidak berlutut, aku akan menghancurkannya. 3. Ibu aku pasti akan melindungi. Satu-satunya peninggalanmu. Sekarang bisa diberikan padaku. Ya? Aku akan membunuhmu. Anakku, perutku sakit sekali. Cepat bawa aku ke rumah sakit, kalau tidak, Wenbin tidak akan membiarkan kalian. Kakak perutnya. Jangan-jangan itu benar-benar anak Wenbin. Kalau anak itu tahu, apakah dia akan membunuhmu? Dia tidak menjaga diri, pasti bukan anak Wenbin. Karena dia sangat peduli dengan daging di perutnya ini. Mungkin aku bisa membantunya. Wanita seperti kamu berani bilang anak haram ini anakku. Hari ini aku akan membantu anakku melampiaskan amarah. Gugurkan anak haram ini. Jangan sentuh anakku. Hari ini aku akan menyentuhnya. Pegang wanita ini. Lepaskan aku. Ini
Inilah nasib wanita. Tolong. Tolong aku. Wanita, diamlah kau. Keponakanku yang baik, sekarang kau benar-benar sukses. Susah sekali bertemu. Kakak, cepat anakmu datang, kau sudah lama merindukannya. Cepat ke sana, aku tidak mau dia melupakan budi baikku. Dia melupakan. Setiap hari hanya mendengar bisikan wanita kecil. Dia tidak tahu wanita kecil itu sudah berbuat apa saja di belakangnya. Hal yang memalukan. Ibu wanita, apa yang kau katakan? Keponakan kau ini polos. Mudah tertipu, jangan sampai terjebak tipu daya orang. Ya Wenbin, kau bisa mencapai prestasi hari ini tidak mudah. Jangan sampai kau tertipu. Orang yang tidak jelas itu tidak pantas. Apa yang kalian bicarakan aku tidak mengerti. Kau mengerti atau tidak penting. Yang penting sekarang ibumu sudah mengerti, tadi sudah membantumu membereskan. Kau membereskan siapa? Siapa lagi kalau bukan wanita kecil itu, tadi aku melihatnya. Aku? Wenbin, lihat ayahmu sudah lama meninggal. Tinggal ibumu yang membesarkanmu sendirian. Dia tidak mudah, jangan sampai kau membuatnya marah lagi. Ya Wenbin, ibumu sudah tua. Dia bisa hidup berapa tahun lagi? Sekarang kau harus berbakti padanya. Wanita itu harus kau putuskan. Atau kau mau menyimpannya untuk tahun baru. Wanita, apa kalian pasti salah paham? Kami sudah tahu wanita itu selalu memisahkan hubungan kita sebagai ibu dan anak. Kenapa kamu malah membela dia? Siapa perempuan ini, siapa yang aku bela? Yue, jangan-jangan kita salah lagi, kamu diam saja. Kapan aku pernah salah, kamu ini anak. Otaknya sudah dicuci. Padahal aku sudah membesarkanmu selama ini. Yue, tenang, jaga kesehatanmu. Wenbin hanya sesaat bingung, tertipu oleh perempuan itu sementara. Aku percaya Wenbin. Lambat laun akan melihat wajah aslinya. Bagaimanapun juga Yue, Wenbin adalah darah dagingmu, darah lebih kental dari air. Siapapun tidak bisa menandingi. Untung saja tadi aku menggugurkan anak perempuan itu, ya kan? Apa yang kamu bicarakan? Apakah perempuan yang mereka bicarakan adalah Kian-Kian? Kian-Kian mana, kenapa aku tidak melihatnya? Sekarang kamu tahu mencari dia untuk menyelesaikan masalah. Sudah kukatakan. Wenbin hanya sementara tertipu. Kamu terlalu khawatir. Nak, aku tahu kamu benci perempuan itu menipumu. Tenang, tadi ibu sudah mengajarnya dengan keras. Mengajar? Kamu tahu tidak dia sedang hamil? Tentu saja ibu, mana tidak tahu. Kamu tenang saja. Selama ibu masih ada, aku tidak akan membiarkan anak haram itu masuk ke keluarga kita. Aku tanya kamu, Kian-Kian sekarang di mana bicara? Wenbin, kamu ngapain bicara keras-keras sama ibumu? Sampai ibumu kaget. Kamu diam, Lin Yue, aku tanya kamu. Kian-Kian sekarang di mana? Di sana. Kian-Kian. Wenbin, kamu akhirnya datang. Anak kita. Panggil dokter terbaik. Pastikan lindungi Kian-Kian dan anaknya cepat. Apakah itu benar anak Wenbin? Perempuan itu ternyata hamil anak Wenbin. Kalau begitu berarti kakak sendiri yang menggugurkan cucunya. Kamu dia masih panggil perempuan. Hei dia, akan datang membalas dendam. Kali ini kau benar-benar menendang besi. Menunggu Wenbin selama bertahun-tahun, sekarang dia kembali. Kau ini. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Aku jelas melihat Zhao Guopeng membawanya ke hotel dan mau membuka kamar, bagaimana mungkin dia hamil? Anak Wenbin. Yue, kau baik-baik saja. Wanita ini hamil anak Wenbin, dia tidak memberitahuku. Dia baru saja mengatakan tapi kau tidak mendengarkan. Bukankah kau bilang mau membela Wenbin menggugurkan anak haram ini? Diam, apa gunanya kalian? Kenapa tadi tidak ada yang menghentikanku? Kami ingin menghentikanmu tapi tidak bisa. Tenang, serahkan pada kami. Siapa yang melakukannya? Siapa yang memukul Kian-Kian dan anak dalam kandungannya? Semuanya bisu ya, aku bertanya pada kalian. Ibu, semua ini kau yang lakukan. Wenbin, dengarkan penjelasan ibu, ini semua salah paham. Salah paham, Kian-Kian adalah istriku menantumu.
Dia hamil, kau tidak merawatnya, aku tidak berkata apa-apa. Kau tidak peduli, dia juga tidak mempersoalkan, dia begitu baik hati. Kenapa kau masih menyakitinya, kenapa? Aku selalu berpikir dia yang tidak mengizinkanmu memberiku uang. Dan video tadi video yang dia berikan padaku. Aku melihat sendiri Zhao Guopeng membawanya ke hotel. Dan membawanya membuka kamar tadi wartawan juga datang. Jadi aku salah paham. Tidak memberimu uang, kau tidak sadar ya, dan menyalahkan. Semua masalah pada Qian tentang Qian yang datang hari ini. Itu untuk memberikan hadiah pernikahan, dia sedang hamil. Paman Zhao membukakan kamar untuknya beristirahat, bukankah seharusnya begitu? Ini alasanmu menyakitinya, kau benar-benar bodoh. Wenbin, tenanglah. Ini benar-benar salah paham, jelaskan saja. Kau diam, jelaskan saja. Bagaimana dengan penderitaan Qian? Bagaimana dengan anakku? Bagaimana sudah begini mau bagaimana? Kau mau apa? Mau untuk istri? Memukul ibumu sendiri, aku beritahu kau. Kau ini tidak berbakti. Berhenti. Yue CEO Zhao datang, dia sangat menyayangimu. Pasti akan membelamu. Guopeng, akhirnya kau datang, kalau kau tidak datang. Aku bisa mati dipukul anak durhaka ini. Ada kejadian seperti ini. Paman Zhao, jangan dengarkan omongan ibu saya yang ngawur itu, jelas-jelas dia yang salah. Tidak boleh, kita harus pastikan Paman Zhao tidak tahu tentang hal konyol yang dilakukan kakak saya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menikah dengan keluarga kaya. Jelas-jelas kamu yang sudah menikah lupa sama ibu. Benar? Yue, benarkah seperti itu? Benar seperti itu. Kalau begitu kamu memang sudah menderita. Aku akan memberikan kompensasi yang layak untukmu. Masih Paman Zhao Guopeng yang mudah ditipu. Dengan pesona seperti ini, kekayaan keluarga Zhao pasti akan menjadi milikku. Kakak kita memang hebat. Beberapa kata saja sudah bisa membuat Paman Zhao begitu sayang. Dalam hal mengendalikan pria, tidak ada yang bisa menandingi, kakakku tidak ada. Kamu wanita jahat. Sampai sekarang kamu masih berani menipuku. Guopeng, kenapa kamu memukulku? Memang kamu yang kupukul. Paman Zhao, hati-hati dengan kesehatanmu. Wenbin, kamu anak yang baik. Jangan sampai kamu yang bertindak, nanti kamu akan dicap sebagai anak yang tidak berbakti. Guopeng, kamu. Benar. Aku sudah tahu. Qian adalah anak yang sangat baik. Kamu tega memperlakukannya seperti itu. Guopeng, ini semua salah paham. Aku melakukan ini karena terlalu mencintaimu. Dan terlalu takut kehilanganmu. Makanya aku cemburu. Hah, cemburu? Cemburu bisa sampai menyiksa Qian seperti itu. Kamu tahu tidak? Qian adalah penyelamatku. Kalau bukan karena Qian yang menolongku, mungkin sekarang aku masih mengemis di jalan. Kamu juga seorang wanita. Pernah merasakan penderitaan hamil dan melahirkan. Bagaimana bisa kamu memperlakukan Qian seperti itu? Kamu sebaiknya berdoa agar Qian dan bayinya selamat. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Pak San. Tidak baik, bayi di perut Bu. Tidak bisa diselamatkan. Apa katamu? Dokter bilang mereka sudah melakukan yang terbaik. Sekarang Pak Wu sudah pingsan menangis di rumah sakit. Sebaiknya Anda segera ke sana. Ini tidak mungkin benar. Semua ini karena kamu. Bodoh dan tidak tahu apa-apa. Kamu telah membunuh anakku. Wenbin, aku juga tidak menyangka akan seperti ini. Lalu apa yang kamu pikirkan? Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Wenbin. Qian baru saja kehilangan anaknya. Pasti hatinya sangat sedih. Kamu temani dia saja, aku yang urus di sini. Baik, terima kasih Paman Zhao. Hari ini, aku akan membuat semua orang yang menyakiti Qian membayar. Periksa rekaman CCTV. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada Qian hari ini. Baik. Guopeng, aku tahu aku salah. Aku tidak akan cemburu lagi, aku tidak akan berpikir macam-macam lagi. Ini semua salah paham, aku baru tahu ini semua salah paham. Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Aku kira kamu baik dan sederhana. Ternyata aku salah menilai. Kamu tahu tidak? Hari ini Qian datang ke hotel untuk memberikan hadiah. Hadiahnya bernilai 10 miliar. Industri keluarga Zhao kami. Jumlahnya tidak ada apa-apanya. Apa? Wanita sepertimu mana pantas masuk keluarga Zhao? Guopeng, beri aku kesempatan sekali lagi. Aku bersumpah tidak akan melakukan hal seperti ini lagi. Aku pasti akan baik padamu. Kamu masih berani minta kesempatan lagi dariku? Baik. Kalau begitu kamu pergi ke rumah sakit dan berlutut di depan Qian minta maaf. Lihat dia mau kasih kesempatan atau tidak. Dia mau kasih atau tidak. Baik, aku akan pergi. Aku akan pergi sekarang.
Kita tidak perlu ikutkan. Kalian semua berlutut di depan Qian dan minta maaf. Kalau tidak, aku akan membuat kalian tidak bisa berdiri seumur hidup. Ayo kita pergi. Qian. Anakku. Anakku yang belum lahir. Qian, maafkan aku, ini salahku. Maaf. Aku selalu merasa dia seorang wanita membesarkanmu. Pasti banyak menderita. Aku ingin menggantinya untukmu. Membuatnya hidup enak. Tapi dia malah. Qian, tenang saja. Aku akan membuat orang yang menyakitimu membayar. Ayo. Qian, aku bawa orang-orang jahat ini untuk minta maaf padamu. Paman Zhao. Kakak cepat minta maaf. Lagian kalian juga satu keluarga. Ya kak. Dia pasti akan memaafkanmu karena Wenbin. Cepatlah Qian. Ini semua salah paham aku yang salah. Aku tidak tahu kau hamil anak Wenbin. Kalau tahu itu cucuku, aku pasti akan merawatmu dengan baik. Sujud. Kamu harus bersyukur kamu Ibu Wenbin. Baru bisa hidup sampai sekarang dan berlutut di sini. Menantuku yang baik. Aku tahu kau baik hati. Kau besar hati. Maafkan aku kali ini ya. Menantu. Kata itu keluar dari mulutmu sungguh menjijikkan. Memaafkanmu itu urusan Tuhan. Aku hanya bertugas mengantarmu menemuinya. Tenang saja mertua. Aku dan Wenbin akan membakar banyak uang kertas untukmu. Agar kau nyaman di sana. Wenbin. Aku membesarkanmu sejak kecil. Kamu tidak bisa tinggalkan aku, tolong aku. Ibu. Ini terakhir kali aku memanggilmu. Apa yang dulu kau lakukan? Judi mabuk. KDRT aku bisa memaafkan. Tapi kali ini, kau membunuh Qian dan anakku. Bagaimana aku bisa memaafkan? Bak mertua yang baik, kamu tidak perlu lagi memohon kepada Wenbin. Hari ini bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Saya yang bilang. Bodoh yang tidak tahu diri. Kamu pikir grup Wu itu seperti toko kelontong di bawah rumahmu. Qian lakukan seperti yang kamu katakan. Ini bagaimana ya? Sekarang benar-benar selesai. Wenbin. Kamu harus merawatku sampai akhir, kamu tidak bisa meninggalkanku anak. Aku ini ibumu sendiri. Aku masih menunggu kamu merawatku. Salahkan dirimu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Lin Yue, ini semua adalah akibat perbuatanmu sendiri. Atas nama Wenbin, aku akan membuatmu pergi dengan tenang. Bak mertua, tahun depan hari ini adalah hari kematianmu. Aku terkena kanker. Aku akan segera meninggal. Tidak perlu kalian bertindak. Kak, kapan ini terjadi? Wenbin, meskipun ibumu salah, tapi dia sudah tidak punya banyak waktu lagi. Kalian berdua lepaskan dia. Ya Wenbin, kamu tidak bisa tidak memberinya sedikit waktu. Kalau ini tersebar, muka kalian juga tidak akan bagus. Wenbin setiap tahun mengatur pemeriksaan kesehatan untukmu. Yang terakhir 2 bulan lalu. Kalau kamu terkena kanker, bagaimana mungkin kami tidak tahu? Kamu sebaiknya memberikan penjelasan yang masuk akal. Kalau tidak, aku akan membuatmu pergi dengan tidak tenang. Wenbin, aku ini ibumu sendiri. Aku yang membesarkanmu dengan susah payah. Kamu tidak percaya padaku. Sun Wenbin ini terlalu kejam. Itu kan ibunya sendiri. Siapa bilang tidak?
Kamu pikir siapa yang akan bercanda dengan nyawanya sendiri? Itu kan anaknya sendiri berani mencurigai. Benar-benar tidak punya hati. Betul sekali. Kakakku untuk membiayai sekolahnya. Sehari bekerja beberapa pekerjaan. Bekerja tanpa henti siang dan malam. Sekarang dia malah jadi lebih berani sampai mencurigai. Bahkan sampai mencurigai kalau kakakku kena kanker. Benar-benar tidak punya hati. Orang kaya memang jarang yang baik. Aku benar-benar ingin mengekspos wajah buruk mereka. Aku akan unggah ke internet. Aduh, dosa apa yang kulakukan di kehidupan sebelumnya. Sampai punya anak durhaka. Diam semua diam. Kalau aku dengar satu kata lagi, aku akan pukul sampai gigi kalian rontok. Kenapa kamu tidak bilang dari awal kalau sakit parah, kenapa baru sekarang? Aku tidak bilang. Karena takut kamu khawatir. Itu sebabnya aku menyembunyikannya. Li Nyuei, kalau kamu benar-benar sakit parah, demi Wenbin aku bisa memintakan maaf untukmu. Tapi kalau kamu berani bohong, konsekuensinya kamu tahu. Guopeng, aku menyembunyikan kanker dan menikahimu. Karena aku terlalu mencintaimu. Aku tidak ingin ada penyesalan dalam hidupku. Kalau kalian tidak percaya aku kena kanker, aku tunjukkan surat diagnosanya. Sudah lihat jelas belum? Ini surat diagnosaku. Awalnya aku cuma mau berpura-pura di depan Zhao Guopeng, tapi sekarang malah berguna. Kanker lambung stadium akhir. Menantu Wenbin bukan. CEO Wu Guopeng. Sekarang kalian sudah lihat kan? Sudah percaya kan? Masa aku mau bercanda dengan nyawaku sendiri? Kamu saja bisa melakukan hal seperti itu pada Qian-Qian. Apalagi yang tidak bisa kamu lakukan. Aku sudah jelaskan berkali-kali, aku benar-benar tidak tahu. Itu benar-benar salah paham, aku tidak sengaja. Aku sebentar lagi mati. Masa kalian mau memperlakukan orang yang sudah mati seperti ini? Benar-benar tidak punya peri kemanusiaan. Surat diagnosa sudah diperlihatkan padanya. Dia masih saja memperlakukan ibunya sendiri seperti ini. Orang seperti ini benar-benar jahat. Masa gigi kalian tidak mau lagi? Panggil dokter untuk memeriksanya dengan teliti. Lihat benar-benar ada penyakit atau tidak. Ya. Dokter San sudah datang. Aduh, gimana nih kalau dokter datang? Dokter San sudah datang. Pak Wu Pak San. Dokter Chen, tolong periksa dia. Pastikan apakah dia benar-benar kanker lambung stadium akhir. Tidak masalah, serahkan padaku. Tolong ambil darah wanita ini untuk diperiksa. Ibu, kamu harus pikir baik-baik. Kalau penyakitmu ternyata bohong, kamu tahu konsekuensinya. Kamu masih ingat aku ibumu. Kalau nanti hasil pemeriksaan keluar dan aku benar-benar sakit parah, kamu mau gimana? Kalau kamu benar-benar sakit parah, aku akan merawatmu dengan baik. Memenuhi semua keinginanmu. Menemanimu sampai akhir. Benarkah? Aku Sun Wenbin, janjiku pasti ditepati. Dokter Chen, maaf merepotkanmu. Pak San, tenang, serahkan padaku. Pak San, hasilnya mungkin perlu beberapa menit. Wenbin, kalau nanti hasilnya keluar, aku tidak bohong padamu. Aku tidak hanya ingin kamu bertanggung jawab padaku, tapi juga ingin kamu minta maaf dengan berlutut. Jangan bicara terlalu pasti, hasilnya belum keluar. Mari kita lihat nanti. Hasilnya sudah keluar. Bagaimana hasilnya? Ini hasil pemeriksaan menunjukkan Ibu Lin. Kanker lambung stadium akhir. Apa? Wenbin, aku harus bilang sesuatu padamu. Kamu bilang ibumu kanker, tapi kamu tidak merawatnya dengan baik. Kamu malah mencurigainya, kamu keterlaluan. Camel,
Ini juga bukan salah Wenbin. Dia kan terpengaruh orang lain. Mungkin aku bukan ibu kandung seseorang. Dia sama sekali tidak peduli padaku. Mungkin malah berharap aku cepat mati. Ibu. Hasilnya sudah kalian lihat. Apa yang harus dilakukan kamu sudah tahu kan? Ini sebaiknya benar. Kalau tidak aku akan membuatmu tahu bobot nama grup Wu. Dan tekadku untuk membalas dendam. Kian beri aku 2 hari. Biarkan aku menemani dia sampai akhir. Wenbin. Ibu tidak punya permintaan lain untukmu. Hanya berharap kau menemani ibu dengan baik hari-hari ini. Ibu. Tiba-tiba merasa tidak enak. Wenbin, bisakah kau membawaku ke tempat sewa kita? Ibu, aku akan membawamu pulang. Dulu sering makan masakanmu. Hari ini biar aku yang masak untukmu. Niatmu ibu hargai. Tapi lebih baik tidak usah. Aku takut Kian tidak senang. Kian. Aku bawa ibu pulang dulu ya. Wenbin, aku hanya memberimu 2 hari. Aduh, Ibu pulang dulu yuk. Kian jangan marah. Yang Wenbin lakukan itu wajar. Lagi pula Lin Yue adalah ibunya. Biarkan dia menemani ibunya 2 hari terakhir ini. Paman Zhao, tenang saja. 2 hari masih bisa kutunggu. Paman, tolong cari tahu tentang wartawan yang menyebabkan masalah itu. Baik, Dan setelah mengambil rekaman CCTV bawa ke rumahku. baik. Bawa rekaman CCTV hotel ke keluarga San. Semua orang yang menyakitiku, aku tidak akan membiarkan satu pun lolos. Wenbin. Kau sekarang tahu ibumu sakit. Kedepannya kau harus merawatnya dengan baik. Ibumu juga sudah lelah. Kau harus memberikan kompensasi yang baik. Aku pasti akan memberikan kompensasi yang baik. Ibu, kau sudah menderita. Ini ada 1 juta, ambil dulu. Kian, kenapa kau sudah keluar dari rumah sakit? Kalau aku tidak keluar, tidak akan melihat drama sehebat ini. Mertuaku yang baik, aktingnya sangat bagus. Hei Pak Wu. Kata-katamu terlalu kasar. Aku ini sudah hampir mati, apalagi yang kau mau. Kian, bukankah kita sudah sepakat? Beri aku beberapa hari, ibuku menderita kanker lambung stadium akhir. Tidak punya banyak waktu lagi. Wenbin, kita semua tahu. Wu Zong ini sama sekali tidak menghargai kakakku. Hari ini, kakakku sudah menjelaskan semuanya, ini hanya kesalahpahaman. Ya, kalian terlalu kejam. Kakakku sudah hampir meninggal. Bisakah kita menunda masalah ini dulu? Kamu membunuh anakku. Masalah ini tidak akan pernah selesai. Kian, bukankah kita sudah sepakat? Biarkan aku menemani ibuku sampai akhir. Aku tidak akan ingkar janji. Kian, kamu baru saja keguguran, jaga kesehatanmu. Paman Zhao, aku baik-baik saja. Wenbin, kamu benar-benar mengecewakanku. Jangan lupa, tanpa Kian mana mungkin ada dirimu sekarang. Aku tidak pernah melupakan bantuan Kian padaku. Tapi ibuku benar-benar tidak punya banyak waktu lagi. Apakah kamu yakin ibumu benar-benar menderita kanker lambung? Sudah. Wu Zong, aku tahu kamu tidak suka padaku. Tapi aku tidak ingin kamu bertengkar dengan Wenbin, aku pergi saja. Ibu. Tunggu dulu, Wu Zong. Kakakku sudah hampir meninggal. Apakah yang kalian lakukan tidak keterlaluan? Kian, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku tidak ingin apa-apa. Ayahku kenal seorang dokter spesialis dalam yang sangat baik untuk mengatur pemeriksaan kesehatan untuk ibu mertuaku. Dia bisa melihat lebih menyeluruh. Apa maksudmu, kamu curiga padaku?
tidak ada maksud apa-apa, hanya merasa laporan ini tidak akurat. Kita seharusnya melakukan pemeriksaan ulang. Bagaimana jika ini salah diagnosa? Kian-kian kamu sudah repot-repot. Katanya bagus tapi sebenarnya tidak percaya padaku. Apakah kamu sampai sekarang masih curiga aku menipumu? Ya, aku curiga kamu menipuku. Apa takut? Aku rasa kamu tidak berani pergi. Aku? Ibu Kian-kian juga bermaksud baik. Baiklah, kita periksa sudah diputuskan. Zhao, total rekaman CCTV hotel sudah didapat. Ini video ruang perjamuan. Kalian berani menyakiti Kian-kian seperti ini. Orang-orang bawa 2 orang itu ke sini. Berani sekali. Beresiko mati menyakiti Kian-kian. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Itu semua perintah Lin Yue, kami hanya mengikuti. Diam kamu. Dan kamu patahkan tangan kaki mereka dan buang keluar. Ini sebagai permintaan maaf untuk Kian-kian. Wenbin, aku pamanmu sendiri. Wenbin. Wenbin. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Itu ibumu yang menyuruhku melakukan ini. Aku hanya mengikuti perintahnya. Benarkah begitu? Semua dia. Dia yang bilang Kian-kian adalah selingkuhan Zhao Guopeng. Dia juga yang bilang kamu tidak memberi aku uang, semua dia yang menghasut. Jadi aku baru. Ternyata kamu dalangnya. Ini benar-benar bukan aku. Aku sudah menyuruh orang mencari wartawan pengacau. Apakah benar sebentar lagi tahu? Total ini, wartawan pengacau waktu itu. Katakan siapa yang menyuruhmu. Kalau berani berbohong, tanggung sendiri akibatnya. Dia yang kasih gosip padaku. Suruh aku kasih dia 100.000. Berani membuat rumor sembarangan tentangku. Orang tidak tahu hidup mati. Kamu berani membuat rumor tentang Kian-kian. Seret dia keluar potong lidahnya. Kamu lepaskan aku tahu rahasia Lin Yue. Kamu diam saja, apa cepat bawa wanita gila ini pergi. Tunggu. Kamu bilang tahu rahasia Lin Yue, benarkah? Tentu saja benar. Wenbin, jangan percaya dia. Dia cuma wanita gila, bawa dia pergi. Total, aku bersumpah padamu, aku benar-benar tahu rahasia Lin Yue. Aku beritahu kalian lepaskan aku ya. Aku bisa pertimbangkan melepaskanmu, tapi aku mau lihat rahasiamu ini ada nilainya tidak. Pasti ada nilainya. Kamu berani ngawur lagi, aku robek mulutmu. Padahal kamu yang menggugurkan kandungannya. Kenapa aku yang harus membayar nyawa dasar kamu? Aku akan menghabisi kamu sekarang. Berhenti, kalian berhenti. Nak, kamu harus percaya sama mama. Lanjutkan. Waktu Lin Yue menikah dengan ayahmu, sebenarnya dia masih belum putus dengan cinta pertamanya. Ayahmu melihat mereka bersama. Jadi mereka mendorong ayahmu ke bawah gunung. Ayahku didorongnya ke bawah gunung. Dia selalu bilang betapa susahnya membesarkanmu. Padahal dia sama sekali tidak susah. Dia selalu bersama cinta pertamanya. Menikah denganmu itu semua rencananya. Dia cuma mau menipu uangmu, agar bisa pergi ke luar negeri dengan cinta pertamanya. Kong Sueru, kamu diam. Tahan dia. Soal kankernya kalian tidak perlu periksa ulang. Itu semua bohong tipuan. Dia sama sekali tidak sakit. Dia cuma mau memanfaatkan simpati kalian untuk menipu harta kalian, agar bisa pergi ke luar negeri dengan cinta pertamanya. Lin Yue tidak kira kamu begitu kejam. Berani membunuh ayah kandung Wenbin. Wenbin, dengarkan penjelasanku. Dengarkan penjelasanku, Wenbin. Kamu mendorong ayahku ke bawah gunung. Kamu benar-benar bukan manusia. Tidak seperti itu. Dia yang tidak boleh bergerak. Dia yang memfitnahku. Memfitnah baik. Maka aku akan beritahu mereka. Waktu kita berdua di bar. Yue, siapa tadi itu? Bukannya kamu akan menikah dengan Pak Zhao? Kenapa masih berurusan dengan orang itu? Itu cinta pertamaku, kami sudah 20 tahun bersama. Dulu aku bersamanya. Sampai Sun Wenbin dan ayahnya melihat. Aku dorong ayahnya ke bawah gunung. Lalu Zhao Guopeng.
Zhao Guopeng itu cuma mesin ATM. Sun Wenbin itu tidak kasih uang, aku mau pakai apa? Aku harus cari cara untuk hidup. Lalu Wenbin dan Pak Zhao tahu. Masa ia tahu kamu bodoh atau aku yang bodoh? Beginilah ceritanya. Sekarang kalian percayakan. Kamu benar-benar jahat sekali. Ayah Wenbin yang baik hati itu kok bisa diperlakukan seperti itu. Kamu menganggap kami ini apa? Kamu benar-benar berhati ular. Bawa dia pergi untuk menebus dosa ayah mertua dan anakku yang belum lahir. Dialah yang datang. Dia cemburu padaku, semua itu dia yang mengarang. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak mengarang ini semua, Lin Yue yang bilang langsung padaku. Kalian semua sudah dengar tadi kan? Kalau begitu, panggil saja pria itu untuk berhadapan. Aku tahu pria itu di mana, aku tahu siapa dia. Semua karena dia cemburu padaku lalu dia menjebakku. Semua itu dia yang mengarang. Lin Yue, sampai sekarang kamu masih berbohong. Tunggu sebentar, tunggu pacarmu datang, lihat kamu masih berani keras kepala atau tidak. San Zong Wuzong, aku kasih tahu siapa pria itu, kalian lepaskan aku. Bagaimana, jangan bilang. Tarik dia. Jangan bilang. Kasih tahu aku siapa pria jalang itu. Lihat reaksinya. Kong Sueru mungkin benar. Pria itu. Dia adalah Chen Hu. Ternyata Chen Hu. Pantas saja hasil tes rumah sakit menunjukkan dia terkena kanker. Ternyata pacar baikmu yang melakukannya. Bawa Chen Hu ke sini, bawa dia ke sini. Lepaskan aku, kamu mau apa? Ibu mertuaku yang baik menunduk, ngapain? Pacarmu yang baik sudah datang, bukankah seharusnya bercerita dulu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku tidak kenal dia, sama sekali tidak kenal. Dr. Chen. Tidak menyangka kita bertemu lagi begitu cepat. Kamu kenal ibuku? Kenal dong, kita teman SMP. Rumah kita juga dekat. Hanya itu saja. Aku dengar. Cerita cinta kamu dan ibu mertuaku benar-benar luar biasa. Wu Teote, Anda bercanda. Ibu mertua Anda itu seorang wanita cantik yang luar biasa. Tentu saja dia tidak akan melirikku, tapi jujur saja. Aku memang pernah mengejarnya. Dia tidak menerima, dan akhirnya semuanya berakhir begitu saja. Dr. Chen, apakah kamu yakin ini benar? Memang seperti itu. Aku dan Dr. Chen benar-benar tidak ada hubungan apa-apa. Nak, kamu harus percaya padaku. Dr. Chen, aku sarankan kamu mempertimbangkan baik-baik. Aku paling benci orang yang berbohong padaku. Jika aku tahu kamu berbohong padaku, aku jamin seluruh keluargamu akan pergi dengan tenang. Aku kasih kamu 3 detik. 3, 2, katakan. Baiklah, aku berbohong. Dia bilang kalian sangat kaya. Hanya perlu bersamanya untuk hidup tanpa kekurangan apapun, jadi aku. Kamu bohong. Kamu yang paksa aku bersamamu. Teote Wu Teote-san, aku tahu aku salah. Aku tidak seharusnya bersama Lin Yue. Saat itu dia datang menemuiku. Dan ketahuan oleh ayahmu. Lalu dia dengan kejam mendorong ayahmu ke jurang. Kamu bohong. Kenapa kalian semua mengkhianatiku? Di ponselku ada video. Bukti bahwa Lin Yue mendorong ayahmu. Wenbin. Wenbin, beri ibu satu kesempatan lagi. Ibu tahu aku salah, ibu tidak akan ulangi lagi. Maafkan ibu ya, nak. Perempuan keji sepertimu masih punya muka untuk minta ampun? Kalian semua harus dihukum berat, pergi kalian. Bawa mereka semua pergi, cepat pergi. Wenbin. Kian-kian, maafkan aku. Telah membuatmu menderita. Tidak apa-apa, kita suami istri adalah satu kesatuan. Seharusnya saling mendukung, saling pengertian. Kalau bukan karena semua ini, mungkin kamu tidak akan tahu kebenaran tentang kematian ayahmu. Apalagi melihat wajah asli ibumu. Aku dulu mengira setiap ibu itu hebat. Tapi ternyata tidak selalu begitu. Sudahlah, kita tidak usah bicarakan ini lagi. Prioritasku sekarang adalah merawat masa nifasmu dengan baik, supaya kamu bisa makan enak, minum enak.
Apakah kamu tahu cara merawatnya? Gak tahu ya bisa belajar. Katanya sih yang sayang istri bakal sukses, yang gak sayang istri bakal miskin terus. Gue tuh emang matre pengen kaya aja. Sekarang gue harus bener-bener baik sama istri gue.